Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lur cerita hari ini lur? Sobat-sobat peci miring dimanapun berada, saya tidak tahan untuk segera membuat opini terkait ada wacana mencalonkan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi gimana ini? Pertanyaannya, boleh apa tidak boleh? Yang kedua, pantas apa tidak pantas? Yang ketiga, ngono ya ngono neng aja ngono. Nah, ini yang penting itu yang ketiga kalau dalam tradisi budaya Jawa. Saya nggak tahu Gibran Raka Buming Raka ini tahu nggak budaya Jawa. Ada sopan santun, ada unggah-ungguh, ada tata krama. Jadi berpolitik, berkuasa itu saya kira ada tata keramanya juga. Tidak bisa mentang-mentang. Nah, jadi mentang-mentang punya ayah presiden dengan kekuasaan yang masih full power. Nah, Gibran kemudian bersedia dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti atau yang melanjutkan Anies Baswedan. Ya sebenarnya kalau misalnya nih dari Anies Baswedan turun ke Gibran, ya tidak apple to apple, kurang seimbang. Pertanyaannya bukan soal bisa nggak bisa, bukan, tetapi ya agak jauh lah. Jauhnya itu jauh bingit. Jauh bingit. Saya kebetulan sebelum Gibran naik jadi wali kota, saya kebetulan sudah menulis buku. Nanti bukunya akan ditampilkan di belakang. Jadi judulnya, wah aku kalau kebanyakan mikir Gibran ini malah lupa ya judulnya. Menang ora opo-opo, kalah ya wis. Itu judul bukunya itu. Menang ora opo-opo, kalah ya wis. Kalau menjadi atau masuk ke Gubernur Jakarta, nanti saya akan menulis buku. Kalah ya wis, menang ora opo-opo. Saya balik judulnya, kalah ya wis, menang ora apa-apa. Kenapa? Udahlah, nggak usah pilkada loh, Gibran menang. Kok bisa? Ampuh, Indonesia itu begitu. Jadi hanya pesan saya kira-kira 3 tadi itu. Pantas atau tidak pantas, bener atau bener, terus ngono yo ngono neng ojo ngono lo Mas Gibran. Artinya begitu ya begitu. Oke lah, Anda anak presiden, Anda anaknya Jokowi yang punya kekuasaan penuh, mempunyai jejaring kemana-mana. Bahkan ini konon berita yang berseliweran, sudah banyak nih partai-partai politik itu yang, ya kalau bahasa Rocky Gerung, menjilat, mengusulkan partainya rame-rame. Ini loh kendaraannya kalau mau nyalon di DKI, udah bukannya Gibran yang nyari, tapi partai-partai atau ketua-ketua partai itu pada berebut untuk menawarkan diri. Monggo, kendaraan politik partai kami silahkan dipakai. Nah, kalau sudah begitu,
siapa yang mau melawan? Jadi inilah yang kita sebut sebagai ngono yo ngono neng ojo ngono. Jadi kata orang kalau mau ngambil kelapa itu harus memanjat dulu dari satu tangga ke tangga yang lain. Sebab nanti seandainya cara yang diambil bukan memanjat tapi langsung tengkreng di pucuk kelapa sana itu kalau seandainya jatuh pasti nggak enak gitu maksudnya. Jadi salah satu makna dari ngono yo ngono neng ojo ngono itu gitu itu kira-kira. Jadi contoh orang naik pohon kelapa ingin mengambil kelapa, kan logikanya mesti dari satu tangga ke tangga yang berikutnya, begitu terus sampai ke atas. Bahkan kalau perlu itu pakai tenaga, bukan tiba-tiba mungkin pakai alat keren apa tahu-tahu nengkreng di atas sana. Ya kalau selamat, kalau nggak selamat, kalau jatuh sakitnya di sini. Kayak lagu. Jadi kalau jatuh sakitnya itu di sini, di mana? Di dada sebelah kiri. Jadi sekali lagi, ya gimana ya kalau sudah begini nih, seperti pilkada di Solo saja itu kan juga banyak orang itu yang menilai sebenarnya nggak usah aja pilkada, ngabisin anggaran, Gibran langsung dijadiin aja. Nah saya kira nanti juga ada beberapa orang yang akan berkomentar begitu, dan mungkin akan begitu juga memang kenyataannya gitu loh. Walaupun ya kita nggak boleh menduga yang nggak baik ya. Gibran kan orang-orang baik, tegas, bijaksana, ganteng, banyak duit, tajir, pokoknya segala macam ucapan yang selama ini disampaikan oleh penjilat itu ada, semua ada pada Gibran. Dan yang paling penting, nah ini yang paling penting, memang saya akui lah, semua hal atau banyak hal, ini filosofi huruf, banyak hal di Indonesia ini yang rata-rata sukses itu diawali oleh huruf G. Kalau perusahaan Gudang Garam, kalau toko buku Gramedia, kalau perusahaan transportasi udara Garuda, ya kan? Bener loh. Nah kalau nama-nama yang hebat dulu, penyanyi yang ngetop zaman tahun berapa itu, 70-an, 80-an, ada namanya Gombloh. Ada pelawak Sri Mulat yang juga ngetop, namanya Gogon. Ada paranormal kondang, apa namanya, Gus Gendeng. Kok Gus Gendeng? Bukan, sambil inget-inget saya. Pokoknya gitulah kira-kira. Jadi kalau namanya yang berhuruf depan G dan juga sudah sukses menjadi gubernur, namanya Ganjar Pranowo. Nah ini satu lagi, rasa-rasanya Gibran, ini kan huruf depannya G juga. Pertanyaannya, apakah Gibran bisa sukses menjadi dan mencalonkan diri menjadi gubernur DKI? Ya marilah kita renungkan bersama-sama. Tapi mohon maaf, kalau Anda memikirkan, merenungkan, menganalisa, memprediksi, kok nggak menemukan jawabannya, maksudnya bolehlah kita bertaruh. Kira-kira Gibran kira-kira menang nggak nanti kalau bertarung di pilkada DKI? Berarti kalau Anda nggak tahu juga, nggak bisa jawab, mohon maaf, Anda itu termasuk orang yang dalam istilah tata kata itu
Anda itu masuk orang-orang yang G juga. G-nya apa itu? Goblok. Ya, ya tapi ini kan lah, kita kan beropini. Di Indonesia katanya bebas beropini. Nah, opini saya hari ini seperti itu. Jika berkenan silahkan di-share, dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Jika tidak berkenan ya sudah, nggak masalah. Saya Peci Miring lagi jalan-jalan di kota Kabupaten Serdang Bedagai menuju Deli Serdang, dan saya menjemput rezeki sama seperti Bapak Ibu sekalian, sama seperti kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.